Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono yang juga selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Komisi 4 didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang yang juga selaku Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwan Saputra mengunjungi posko logistik bencana longsor di Cimanggung. Dalam kunjungan tersebut sekaligus diberikan bantuan berupa peralatan yang dibutuhkan warga yang terdampak. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan bencana tanah longsor di Desa Cihanjuang yang merenggut 40 jiwa meninggal dunia harus disikapi serius oleh pemerintah. Selain itu pihaknya berupaya terus mendorong pemerintah daerah untuk secepatnya merelokasi korban yang berada di zona merah. Jangan sampai para korban terdampak ini berlama-lama berada di tempat pengungsian atau relokasi mandiri. Sebagaimana diketahui bersama, akibat bencana longsor di Cimanggung, sedikitnya 130 kepala keluarga dari zona merah atau di sekitar area longsoran harus segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dan pihaknya mendorong pemerintah agar penanganan terhadap korban longsor terus betul-betul dioptimalkan. Ini DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mendapatkan amanah dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, di mana fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan bantuan kepada seluruh korban bencana yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Hingga hari ini DPD bergerak di dua lokasi. Yang pertama tadi pagi di Kabupaten Garut terjadi pergeseran tanah yang mengakibatkan ada kerusakan rumah dan bangunan fasilitas umum. Dan siang ini di Kabupaten Sumedang di Cimanggung, di mana kita semua tahu bencana longsor yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian material sudah menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga kita hari ini menyisir kembali terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar bagaimana bisa membantu para korban longsor, di mana ada 130 kepala keluarga yang harus direlokasi, yang saat ini masih melakukan relokasi mandiri atau mereka tinggal di rumah-rumah keluarganya ataupun mengontrak rumah secara pribadi, dan juga ada sebagian yang mengungsi di rusun, rumah susun. Nah, sehingga ya tentunya insya Allah kita akan menindaklanjuti, kita akan menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga ke pemerintah pusat terkait dengan langkah-langkah, di mana Menteri Sosial juga sudah pernah ke sini, ada juga perwakilan dari Kementerian PUPR juga sudah ke sini. Nanti terus sekarang kita akan konsultasikan kepada beliau-beliau. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tentunya juga kita sebagai manusia wajib juga untuk bisa melakukan pencegahan pada bencana-bencana. So, tentunya kita harus mempunyai naluri bagaimana kita hidup bersahabat dengan alam, tidak melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya mengganggu kestabilan, mengganggu kelestarian alam itu sendiri. Nah, sehingga ini menjadi perhatian kita semua untuk ke depan. Setiap pembangunan yang dilakukan wajib, kalau sekarang aspek AMDAL-nya nih, aspek analisis dampak lingkungannya itu harus benar-benar dibuat, nah, sehingga tidak terjadi lagi ke depan hal-hal yang serupa. Yang kedua, misalnya terkait dengan alih fungsi lahan-lahan hutan atau misalnya gunung yang lereng-lerengnya yang tadinya tumbuh pohon-pohon keras gitu kan, sekarang sudah banyak beralih menjadi kebun hortikultura, ditanam sayur-sayuran, sehingga pada akhirnya tidak ada faktor yang mengikat tanah tersebut. Sehingga pada saat curah hujan yang sangat tinggi, ya ada potensi terjadinya longsor, ya tergerusnya tanah, akhirnya terjadi juga banjir bandang.
Nah, sehingga ya tentunya kita pun berharap pemerintah bisa mempertingkatkan mungkin dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat desa, tentunya juga harus memperhatikan tersebut. Jadi membangun dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian alam. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumedang yang juga Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwansyah Putra mengatakan sejauh ini proses penanganan terhadap korban terdampak longsor di Cimanggung masih terus dilakukan pihak terkait. Oleh karenanya ia berharap untuk selalu mendoakan agar proses penanganan berjalan lancar tanpa ada kendala seperti halnya terhadap relokasi untuk korban longsor saat ini sedang beroperasi. Memang belum ada kejelasan akan direlokasi kemana. Ya, jadi seluruh keluhan yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Sekda tadi sudah kita sampaikan ya kepada Pak Ketua DPD untuk disampaikan kembali kepada seluruh anggota fraksi yang berada di DPR RI. Ya, saya atas nama DPC Partai dan DPC PDI Perjuangan kita doa restu saja dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang terutama yang pernah terdampak longsor ini. Semoga apa yang akan diperjuangkan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan melalui Pak Ketua DPD ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kendalanya ya, lancarlah semuanya. Ya, untuk kepentingan kita juga. Demikian Iwan Ingking melaporkan.